Hadirin dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Dan juga pemirsa di rumah, pada malam hari ini kami akan mengangkat sebuah tema. Indonesia, Zamrud Khatulistiwa, negeri gemah ripah loh jinawi katanya. Namun sayang, rakyat negeri hijau subur ini tidak mampu berdikari secara ekonomi. Betulkah? Kesejahteraan yang merata seakan hanya mimpi. Akankah sang calon pemimpin punya solusi untuk merubah situasi menjadi Indonesia yang mandiri? Inilah Forum Indonesia pada malam hari ini, sejahtera ala Prabowo versus Jokowi. Menurut sejumlah lembaga pemeringkat kemajuan dunia, Indonesia akan bangkit bersama kekuatan ekonomi Asia lain seperti Cina, India, dan Korea Selatan. Namun terlepas dari aroma optimisme yang didengungkan itu, Indonesia hari ini masih memiliki sejumlah masalah mendasar. Di sektor ekonomi, persoalan yang mewarnai adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga awal tahun ini, angka kemiskinan Indonesia masih 11,7% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28,55 juta orang. Sedangkan menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah pengangguran terbuka hingga tahun ini masih mencapai 7,24 juta orang. Lambatnya pengurangan angka kemiskinan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, serta kesenjangan akibat kenaikan harga BBM tahun lalu, bencana alam, hingga krisis ekonomi global. Kondisi ini diperparah oleh rapuhnya kemandirian pangan dan kedaulatan energi. Hingga saat ini, pasokan untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok masih tergantung dari luar negeri alias impor. Mulai dari beras, kedelai, ikan, daging sapi, hingga garam. Sebagai negara agraris dan maritim dengan daratan dan laut yang luas, sungguh ironis jika Indonesia tidak memiliki ketahanan pangan yang real. Sementara pada bidang tambang dan energi, persoalan besar di sektor ini melumburi mulai dari hulu hingga hilir. Persoalan di hulu tidak pernah terlepas dari masalah penguasaan sumber daya energi dan mineral. Dominasi asing sangat kasat mata terpampang. Sektor hulu minyak dan gas misalnya, lebih dari 2/3 wilayah kerja pertambangan sektor ini digenggam oleh korporasi asing. Tak kurang 88,8% pertambangan migas dikuasai perusahaan asing. Pertambangan batu bara, bauksit, nikel, dan timah, 75% diantaranya dipegang pihak asing. Begitu juga di bisnis tambang tembaga dan emas, dominasi asing mencapai 85%. Bidang perkebunan sawit tak juga lepas dari tangan-tangan asing. Negara yang besar adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan selain wilayah juga termasuk kedaulatan atas pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kemanfaatan energi. Kedaulatan fisik dan wilayah Indonesia memang sepenuhnya sudah dalam genggaman bangsa sendiri. Namun sejauh mana pengelolaan negara atas segala modal manusia, alam, beserta seluruh kandungan di dalamnya mampu membawa Indonesia menjadi bangsa besar yang maju, sejahtera, dan bermartabat dalam kesetaraan. Itu dia topik yang akan kita bahas pada Forum Indonesia pada malam hari ini, sejahtera ala Prabowo versus Jokowi. Langsung saya perkenalkan pada para narasumber. Selamat malam Mas Arief Budimanta. Mas Arief ini merupakan tim ses dari kubu Jokowi JK, dan kemudian saya akan ke panelis. Selamat malam Mbak Filiani. Mas Ihsanuddin Nursi, selamat malam. Dan dari kubu Prabowo Hatta, Pak Hari Azhar Aziz, selamat malam Pak Hari. Dan juga Pak Anur Rafiq, selamat malam. Baik, kita langsung akan memulai. Saya akan tanya ke kedua kubu. Dari sekian banyak visi misi yang Anda paparkan ke masyarakat maupun Anda lampirkan ke KPU, apa fokus utama dan juga andalan dari calon presiden Anda ini yang paling urgent, yang paling penting dan juga realistis yang bisa dikerjakan setidaknya untuk pertama kalinya? Mas Arief bisa dijelaskan, silakan. Terima kasih Mbak Afi ya. Adapun fokus utama dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala dalam bidang perekonomian adalah yang pertama meningkatkan daya saing kita sebagai sebuah bangsa. Daya saing itu dimulai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itu yang paling penting. Atas dasar itu maka kemudian pendidikan menjadi tonggak utama dalam sebuah proses perubahan perekonomian nasional ke
depan. Nah, kalau kita kemudian memiliki sumber daya manusia yang kuat, yang baik, maka otomatis kita akan memiliki daya dorong perubahan untuk menggerakkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Berbicara mengenai sektor, ya, maka kemudian kita akan fokus kepada 3 sektor. Yang pertama adalah pangan, kemudian yang kedua adalah energi, kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. 3 faktor ini, faktor yang terakhir adalah infrastruktur, adalah faktor yang menyebabkan daya saing kita lemah. 2 faktor yang pertama, pangan dan energi, itu yang menyebabkan keadaan ya ekonomi Indonesia pada saat ini menjadi tertatih-tatih, yang diikutkan oleh 3 triple defisit, 3 defisit. Defisit daripada fiskal kita yang semakin terus bertambah, kemudian yang utang ya, kemudian yang kedua defisit daripada neraca perdagangan, kemudian yang ketiga adalah defisit daripada current account yang membuat stabilitas nilai tukar kita terpuruk pada saat ini. Langkah pertama yang akan dilakukan, prioritas agenda dari visi misi dan juga rancangan kerjanya, apa yang menjadi andalan dari Jokowi JK ini? Yang pertama tentu kita akan melakukan sebuah proses penataan, ya, apa yang sudah dilakukan pada saat ini, misalnya pertumbuhan ekonomi itu akan tetap terus dijaga. Tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, itu harus diikuti dengan perbaikan daripada kualitas daripada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita berbicara mengenai daya saing tadi, salah satu faktor penghambat dari daya saing itu adalah easy doing of business, kemudahan dalam melakukan berbisnis. Mendapatkan perizinan saja menjadi sebagai contoh, di Indonesia ini 48 hari untuk mendapatkan izin usaha. Dan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla punya komitmen, ini harus berkurang menjadi 15 hari. Kuncinya sekali lagi adalah daya saing dan sumber daya manusia. Saya rasa itu. Garis bawahnya adalah daya saing dan juga sumber daya manusia. Dari kubu Prabowo Hatta silakan pertanyaan yang sama. Ya, memang visi Pak Prabowo Hatta itu lebih kepada bagaimana pembangunan Indonesia itu menuju kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kalau boleh disingkat dalam satu kata, tidak boleh ada orang mati karena kelaparan di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, mengenai pertumbuhan ekonomi, kita akan berupaya sampai seperti zamannya Orde Baru Pak Harto itu sampai 9%. Kita akan mulai dari 7%. Sekarang rata-rata kurang lebih sekitar 5% selama 10 tahun. Dan pertumbuhan ekonomi itu harus berkualitas. Dan indikator berkualitas itu pertama dari ketimpangan pendapatan. Sekarang zamannya dulu itu sekitar 0,30 sampai 31, sekarang menjadi 0,41. Artinya apa? Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kita akan turunkan kembali menjadi 0,31. Indeks pembangunan manusia yang terdiri dari 3 variabel. Variabel tentang purchasing power, artinya daya beli masyarakat. Variabel tentang pendidikan, tingkat kecerdasan masyarakat, dan variabel tentang kesehatan. Dan itu ditunjukkan daripada lifetime expectancy. Itu kita naikkan, kalau sekarang 71, nanti kita naikkan menjadi 85. 85, 71 sampai 85 jauh sekali. Mas Onur, Anda ingin menambahkan? Silakan, supaya berbagi. Terima kasih. Saya akan menambahkan dan penajaman skala prioritas dalam program ekonomi Prabowo Hatta. Yang pertama adalah pangan. Pangan ini menjadi sangat strategis karena sampai dengan saat ini kita ada sekian komoditi yang masih kita impor. Ya. Banyak kayaknya Pak, lebih banyak yang kita impor ya daripada kita produksi sendiri. Ya. Pangan ini menarik karena ternyata dari 28,5 juta orang miskin, itu 13 juta petani pangan itu masuk kategori miskin. Jadi ini menjadi garapan prioritas. Kemudian yang kedua adalah energi. Prabowo Hatta mencanangkan daulat energi. Artinya energi kita saat ini cadangannya sudah menipis. Jadi kalau dibilang kita negara yang kaya raya,
itu udah nggak lagi, Pak? Tidak lagi. Jadi minyak ini kalau kita akan belum ketemu sumber baru, kita tinggal 10 tahun, ya. Jadi adik-adik nanti 10 tahun berikutnya naik sepeda semuanya semua, ya, akan naik sepeda, akan impor, ya. Atau impor. Beban APBN akan berat sekali. Yang kedua, gas itu tinggal 27 tahun. Baik. Kemudian yang ketiga adalah batu bara masih 57 tahun. Baik. Nah, dari prioritas program pangan sama energi tadi ditopang dengan pembangunan infrastruktur ini untuk mirip meningkatkan daya saing. Tiga fokusnya mirip ini. Yang keempat, tambahannya itu ada gerakan wirausaha. Nah, gerakan wirausaha itu kita harapkan karena sampai dengan detik ini kredit perbankan itu dipakai untuk kredit di Indonesia itu sama PDB cuma 36%. Kalau di Singapura, Malaysia di atas 100%. Dan yang terakhir Pak Onur, yang terakhir sinergi atau meningkatkan peranan UKM sehingga yang impor bahan baku yang selama ini sangat besar, UKM ini diberdayakan link sama BKPM, kalau ada orang mau investasi, itu produknya diikutkan sehingga bahan bakunya kita tidak akan impor. Ada kita tambahan nilai di situ. Baik, para panelis kita sudah mencatat visi misi yang dijelaskan hampir mirip sebenarnya. Minimal ada 3 sektor yaitu pangan, energi dan infrastruktur yang menjadi fokus dari kedua belah pihak. Yang mana kemudian rencana pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan yang paling realistis untuk Indonesia. Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Forum Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana visi misi dan juga rancangan atau rencana kerja dari kedua tim ses ini. Silakan panelis, ada yang Anda ingin komentari bahkan ada kritisi? Ya, saya melihat visi dan misi tidak jauh berbeda ya, bahkan ini sudah dibicarakan kalangan ekonom ya, dan mungkin kedua belah pihak ini juga punya ekonom-ekonom yang mungkin berteman juga gitu ya, jadi tidak tahu berbeda. Nah, cuman memang harus ada skala prioritas karena tidak mungkin dalam waktu 5 tahun visi misi yang disampaikan itu terjadi. Misalnya kita bicara tentang SDM ya kan, SDM kita kalau kita melihat 49% masih SD ke bawah, nggak mungkin yang SD ke bawah ini langsung ditingkatkan produktivitasnya menjadi meningkat. Jadi artinya bahwa mungkin harus ada bicara tentang SDM saat ini. Bagaimana yang 38 juta yang di kalangan sektor pertanian, yang sekarang nilai petani itu makin turun ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatasi orang-orang yang pendidikan SD ke bawah ini nggak mungkin dengan usia tua mereka harus belajar lagi. Nah ini yang mungkin tadi belum menjadi capture di dalam SDM. Tapi kalau bicara tentang indeks ke depan, iya. Tapi itu butuh satu generasi. Berarti kita butuh 10 sampai 20 tahun lagi untuk kualitas SDM. Itu yang mungkin kita kritisi ya. Kemudian yang kedua soal pembangunan industri berbasis nilai tambah karena bicara tentang defisit neraca ya. Nah, kalau kita melihat apa fokus industri yang akan dikembangkan gitu. Apakah agriculture ataukah apa yang sebenarnya itu menjadi fokus karena lapangan kerja itu perlu diciptakan gitu. Nah, ini yang kita belum melihat dari explore tadi ya. Termasuk strategi dalam membangun kedaulatan pangan dan energi. Itu yang perlu kita explore lebih lanjut. Oke, baik Mbak Afi, terima kasih. Mas Ihsan silakan. Silakan nanti dikomentari. Terima kasih Afi. Iya Pak. Yang saya komentari pertama adalah dua-duanya punya kesadaran bahwa ekonomi bangsa ini terjajah. Dan saya kira perjuangan 16 tahun saya meneriakan ekonomi ini terjajah, hari malam ini terbukti bahwa dua-duanya punya kesadaran. Artinya partai politik yang berada di belakang mereka sesungguhnya sadar betul memproduk sebuah kebijakan ekonomi terjajah. Dan itu artinya mereka berdua mestinya mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mereka bangun selama hampir 10 tahun ini. Tidak peduli apakah PDIP, tidak peduli apakah Golkar, tidak peduli apakah Gerindra. Outputnya hari ini adalah mereka punya kesadaran yang sama. Ekonomi terjajah. Kalau kesadarannya seperti itu, maka kemudian memang kita harus memprioritaskan bagaimana mengatasi keterjajahan itu. Betul. Nah, mereka punya 3 konsep yang sama. Ya. Pangan, energi, dan infrastruktur. Betul. Kalau kemudian kita persempit, pangan itu harus dilihat dulu dari mulai sumber daya, produksi dan distribusi. Konsep keduanya sama nih bicaranya, reformasi agraria. Sama nih sama-sama kedua. Sama-sama menciptakan, yang sebelah kiri bermaksud menciptakan 2 juta lapangan kerja tiap tahun gitu ya. Yang sebelah kanan juga sama bermaksud menciptakan. Tetapi ketika kita tanya sekarang,
bagaimana kualitas pangan yang akan diproduk ke depan di tengah yang namanya Indonesia masuk ke dalam situasi persaingan bebas tentang pangan itu. Itu baru satu tuh, dan itu harus jelas seluruh produknya. Pak. Kenapa? Karena nanti tahun depan tidak ada lagi hambatan yang namanya hambatan tarif itu nggak ada lagi. Nggak boleh lagi. Kira-kira kalau kemudian kita mesti memproduksi lahan, irigasi, pupuk, dan sumber perilaku petani yang kayak gitu, bisa nggak kira-kira langsung terjun berhadapan dengan peta persaingan keras? Itu baru di pangan. Belum kemudian di energi. Belum lagi sesungguhnya di balik yang namanya pangan, energi, dan infrastruktur, ada problem besar. Apa itu? Keuangan. Keuangan. Ketika keuangan, saya baru saja menulis untuk sebuah media, bagaimana situasi yang diteriakan oleh jargon-jargon Trisakti dan Kementerian Ekonomi itu berhadapan dengan persoalan besar, liberalisasi keuangan dan kebebasan nilai tukar itu mengembang bebas itu yang sekarang yang hari ini surveinya oleh sebuah lembaga keuangan menyatakan andai kata Prabowo Subianto berkuasa 50-60% investor lari katanya. Saya cari penyebabnya. Ini kan masih ada waktu ya. Saya cari penyebabnya. Apa penyebabnya? Singkat saja Pak. Ya, penyebabnya ternyata butir 3 dalam visi misi mereka. Yaitu? Mereka menyatakan ujung tombak. Kalimatnya jelas sekali. Ujung tombak dan kemudian alat efektif dalam rangka menegakkan kedaulatan ekonomi adalah BUMN. Itu berarti terjadi pertarungan antara corporate capitalism dengan state capitalism. Ya. Nah, itu yang kemudian ditakuti oleh investor asing. Nah, ini kira-kira gimana kita menghadapi itu gitu ceritanya. Menarik sekali catatan dari kedua panelis ini. Baik, saya akan kasih giliran dari kubu Prabowo. Terutama juga ujung tombak itu yang tadi dikritik. Silahkan Anda jawab. Itu kita memang mempunyai visi untuk mengutamakan seluruh kekayaan Indonesia itu harus dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dan itu harus terdistribusi merata seluruh Indonesia. Sekarang distribusi kekayaan itu hampir 60% di Jawa, 23% di Kalimantan, di Sumatera, 8% di Kalimantan, dan sisanya itu di Indonesia Timur. Pola pembangunan seperti ini sama sekali tidak membangun Indonesia secara keseluruhan. Siapa yang membangun? Tadi sudah disebut, asing. Nah, kita akan memberikan merevisi kontrak-kontrak. Justru di zaman dulu, di zamannya Bung Karno, itu lebih keras lagi. Mereka melakukan nasionalisasi terhadap asing. Kita tidak. Kita melakukan negosiasi yang rasional. Kalau dimungkinkan, bahkan kalau kita menang di dalam arbitrase internasional, itu kita akan lakukan. Baik, bisa Anda kasih contoh yang dalam situasi saat ini apa yang kemudian menjadi target renegosiasi? Yang misalnya sektor perbankan, sekarang asing sudah begitu memasuki wilayah Indonesia. Memang kalau dilihat dari kekayaan kita yang 10.000 triliun, itu APBN cuma sekitar 1.800. Di zamannya Prabowo Hatta nanti kita akan terus sampai tingkatkan 3.400 2019 atau sekitar hampir 14.000. Itu untuk apa? Kembali lagi, salah satunya untuk kita negosiasi kalau kontrak-kontrak asing. Kalau diperlukan ada pendanaan, itu kita gunakan melalui pola APBN. Oke, baik. Saya juga mau dengar dari kubunya Jokowi JK, silakan. Terima kasih. Kenapa kita perlu membangun ekonomi yang memiliki nilai tambah? Karena kita ingin, Pak Jokowi dan Pak JK ingin melakukan sebuah proses transformasi besar ya dari ekonomi yang berbasiskan sumber daya alam, ya, resource based economic, itu harus shifting, harus berpindah menjadi knowledge based economic. Pembangunan ekonomi yang berbasis kepada pengetahuan. Untuk mencapai nilai tambah dibutuhkan pengetahuan. Karena apa? Nilai tambah itu perlu teknologi. Teknologi itu perlu pengetahuan, perlu investasi. Bagaimana mengejar kemudian penambahan ilmu pengetahuan? Sumber daya manusia. Gitu loh, investasi di bidang sumber daya manusia kemudian menjadi penting. Pertanyaannya kemudian tadi kan ditanyakan oleh Bu Afi, bagaimana dengan level masyarakat kita yang sebagian besar pekerja masih pada tingkat tamat sekolah dasar. Betul. Tahun 2015 kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Maka kemudian bagi mereka yang pendidikannya pendidikannya hanya sampai dengan sekolah dasar dan bekerja katakanlah di lapangan sebagai tukang las dan lain sebagainya,
ini yang kita terapkan yang kita sebut dengan sertifikasi kompetensi. Dan negara harus memberikan koridor. Agar apa? Agar pekerja-pekerja ini punya sertifikat, kemudian ada rekognisi kompetensinya. Sekarang dia bekerja di sini, besok dia bisa bekerja di Filipina, besok dia bisa bekerja di Thailand. Karena apa? Sertifikasi kompetensi itu diakui di negara ASEAN. Dan ini adalah wujud daripada kehadiran negara untuk menjamin di dalam era globalisasi, di dalam era masyarakat ekonomi ASEAN, bangsa Indonesia, pekerja Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Oke, baik. Sedikit singkat saja, Bang Ihsan, saya minta komentarnya dari jawaban keduanya. Nanti saya kasih, silakan Anda komentari dulu. Ya, realistiskah jawaban ini? Kalau yang dari Pak Hari ini kan konsepnya menjadi begini. Ketika kita bicara tentang ketimpangan, ketika kita bicara tentang energi, ketika kita bicara tentang kedaulatan, suka tidak suka konsepnya harus bertahap. Anda tidak bisa langsung loncat ke kedaulatan tanpa bicara secara tegas apa itu ketahanan ekonomi. Sementara kita memang rapuh. Selesaikan dulu di level ketahanan ekonomi. Itu di Pak Hari. Sementara di Mas Arief, kalau dilihat dari IPM, ini studi banding yang saya buat dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Kualitas manusia Indonesia itu tidak naik kelas, tetap berada menengah ke bawah dan kalah dibanding Malaysia, Singapura, dan Filipina. Lalu kemudian kita bagaimana harus menghadapi situasi seperti itu karena ternyata pertarungan kualitas manusia Indonesia dalam tahun 2010, 2011, 2012 itu kalah. Nah kalau kemudian Anda mau sertifikasi, pangsa pasarnya siapa jadi pangsa pasarnya negara mereka atau pangsa pasarnya negara kita? Oke, baik. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Haruskah kemudian kita berpartisipasi dengan keadaan saat ini dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau kemudian kita mundur sesaat untuk mempersiapkan diri? Kita lanjutkan sesaat lagi di Forum Indonesia. Baik pemirsa, diskusi kita semakin seru di Forum Indonesia dan sebelum kita lanjutkan, ada juga pertanyaan yang akan diajukan oleh rekan-rekan mahasiswa di sini. Silahkan, tolong sebutkan nama Anda dan pertanyaan Anda. Ya, saya Yoza dari UPN Veteran Jakarta. Dari tadi kita udah ngebahas gimana cara meningkatkan SDM, kayak gimana nanti untuk kedepannya. Sekarang saya coba pengen nanya, langkah nyatanya tuh kerja nyata apa sih yang akan dilakukan dari kedua capres ini untuk meningkatkan SDM yang dalam 5 tahun ke depan ini, dan ini bersifat berkesinambungan untuk kedepannya gitu. Jadi nggak berhenti di kepemimpinan mereka aja gitu. Terima kasih. Oke, ada tongkat estafet dari pemerintah satu ke pemerintah lain. Ada satu lagi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Haidir, saya dari Unisma Bekasi. Yang saya ingin tanyakan, kan ini Pak, perekonomian di pedesaan-pedesaan itu kan tergolong masih berpenghasilan yang cukup kecil gitu. Nah itu bagaimana nantinya cara para calon kandidat presiden nanti yang terpilih itu memakmurkan perekonomian mereka gitu kan. Cuman yang udah-udah aja kan banyak yang hanya sekedar omong-omongan belaka gitu. Belum terrealisasikan. Nah seperti itu. Terima kasih. Sama ya, langkah nyatanya seperti apa dari kedua pertanyaan ini. Baik, Pak Nur, saya kasih kesempatan untuk Anda. Untuk menimpali yang tadi kita bahas dan juga menjawab. Silakan. Oke, terima kasih. Dari Mbak Afiliani maupun Pak Ihsan. Ini menarik karena pertama dalam Mbak Afiliani mengenai SDM yang rendah, terutama di sektor pertanian. Kemudian nilai tambah, itu nanti masuk pada hilirisasi pada sektor perkebunan. Pak Ihsan juga mengatakan mengenai ekonomi terjajah, pangan, kemudian keuangan. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari seluruh persoalan itu, kita mulai yang pertama itu dari pangan. Kenapa sih pangan? Kita semua ribut. 100.000 hektar selalu terkonversi. Alih profesi dari kurang lebih 5 juta petani ke profesi lain. Ternyata kunci pokoknya itu adalah usaha tani pangan itu sangat rendah. Saya hitung itu satu petani kalau dapat 5 ton gabah kering panen, dia hanya berpenghasilan cuma 1 juta. Berarti masuk kategori miskin. Ya. Nah di sini perlu ada pemerintah turun tangan. Saya membuat satu simulasi kalau nanti Prabowo Hatta akan menang, bahwa kita akan membeli
gabah petani itu menjadi 5.000 dari 3.500. Ada tambahan 1.500. Itu akan meningkatkan pendapatan dari 1 juta menjadi 3.450.000. Artinya apa? Mereka udah lebih dari 2 juta. Mereka kena PKP. Nanti ini tax rasionya ini akan naik. Ya. Tambah lagi kurang lebih 13 juta, kurang lebih jadi kita akan menjadi 17. Ya. Sebentar lagi, pendapatan meningkat tadi, otomatis pendidikannya akan jauh lebih baik. Menjawab pertanyaan dari mahasiswa dari Unisma Bekasi, yang kita garap pangan itu pedesaan dulu. Kemudian yang menarik energi satu lagi, selama ini kita tidak sadar bahwa listrik kita itu subsidinya sangat besar. Karena harga pokok kita kurang lebih mendekati 1.000, kita jual juga, kalau berbasis diesel harga pokok kita 4.000-an dan hampir 90% PLN itu 1.000, kita masih punya sumber energi yang murah, batu bara. Batu bara itu kita kurang lebih Rp650 per kilowatt. Dan sekarang pemerintah mau naikkan ke 1.100, itu setengah mati. Nah kalau kita punya batu bara jauh lebih murah. Di samping itu juga kita harus mulai menerapkan energi terbaru melalui biodiesel atau solar green ya. Oke, baik. Mas Arief, bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana menjawab pertanyaan Terima kasih. Ini pertanyaan bagus tadi dari Yoza dan Haidir. Langkah nyata apa dalam kerangka memperkuat sumber daya manusia kita? Di DKI itu pada saat ini SD, SMP sampai dengan SMA yang sekolahnya adalah sekolah milik pemerintah itu bebas pungutan. Bukan hanya gratis tapi bebas pungutan. Kita berpindah sedikit tetangga dari DKI, Jawa Barat, itu SMA itu masih bayar. SMP walaupun sudah ada wajib belajar 9 tahun, masih ada pungutan. Jadi kita meningkatkan sumber daya manusia Indonesia itu memberikan akses yang besar kepada masyarakat untuk sekolah sampai pendidikan dasar dan menengahnya itu selesai, bebas pungutan. Itu yang kita sebut dengan program Indonesia Pintar dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Kemudian yang kedua, kerangka untuk kita memperkuat SDM, mereka yang tamat SMA, mereka yang tamat kuliah pasti ingin kemudian mendapatkan pekerjaan. Intinya adalah membangun link and match antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan, dunia usaha. Dan ini yang memang belum tergambarkan sampai dengan saat ini. Jadi kita akan kembangkan, misalnya sebagai salah satu contoh adalah sekolah-sekolah serta perguruan-perguruan tinggi atau universitas-universitas yang berbasis kepada kejuruan. Kejuruan apa? Fokus lagi kembali misalnya kejuruan yang memang menjadi fokus dalam proses industrialisasi yang bernilai tambah tadi itu. Itu yang pertama. Ya, untuk menjawab Yoza. Kemudian dari Khaidir, desa. Ya, kita sudah punya undang-undang desa. Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala punya komitmen untuk mengalokasikan dana kepada desa sampai dengan 1,5 miliar per desa. Kemudian yang kedua adalah memperbesar alokasi dana transfer ke daerah. Kalau APBN saat ini hanya 30%, maka kemudian kita akan sampai dengan 50%. Itu komitmennya. Kenapa ini penting? Karena kita ingin menurunkan yang namanya Gini ratio. Kita ingin menurunkan ketimpangan antar wilayah. Nah, kalau ketimpangan antar wilayah ingin diturunkan, maka kemudian daerah harus dibangun dan diikuti oleh politik anggaran. Itu jawaban dari masing-masing. Maaf, kita minta tanggapan. Ada dua pendekatan yang berbeda. Satu ini pendidikan dan kemudian satu pangan dulu, baru kemudian pendidikan akan mengikuti. Enggak, saya melihatnya gini, banyak program yang dilakukan tapi nggak pernah bicara tentang APBN-nya. Ruang gerak fiskal kita tuh terlalu rendah ya, sehingga kelihatannya apa yang ini kan sangat bagus, tapi kelihatannya kalau melihat APBN, mungkin Pak Hari Azhar Aziz yang pernah di Komisi 11 dan juga Mas Arief, itu agak berat kalau kita melihat persetujuan APBN. Nah, ini perlu juga yang tadi itu strateginya bicara tentang penganggaran ya, karena kalau kita melihat sekarang pajak kita itu yang bayar pajak baru 25 juta. Nah, bagaimana optimalisasi pendapatan agar kemandirian? Juga saya lihat ada program misalnya mengurangi utang. Padahal kita sekarang saja defisit terus. Nah, kan nggak mungkin dalam waktu pendek langsung bayar utang gitu ya. Terus kemudian kita begitu saja mandiri. Nah, bagaimana optimalisasi pendapatan pajak itu kita belum lihat tadi dari kedua pihak. Lalu bagaimana alokasi anggaran? Selama ini anggaran tuh belanjanya dalam berapa tahun itu lamban. Bagaimana mengepus itu ya? Yang ketiga, kalau bicara pertanian itu sekarang ini kan dalam undang-undang APBN atau keuangan negara itu dilarang merugikan negara. Padahal kalau membantu petani itu bisa dianggap merugikan negara.
karena kita harus menetapkan harga pokok yang kadang-kadang harus lebih tinggi daripada harga di pasar, ya gitu ya. Nah, ini juga apa yang akan dilakukan terhadap undang-undang keuangan negara yang menurut saya nggak bisa nurung orang miskin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Afi. Saya kasih kesempatan langsung. Mas Hari, mungkin Anda mau menjawab ini soal anggaran, mungkin Anda bisa lebih capable untuk menjawab. Memang ruang fiskal ini kalau menurut Undang-Undang Dasar yang jelas 20% untuk pendidikan. Itu sudah clear, siapapun presidennya harus melaksanakan itu. 20% dari APBN sekarang 1.800 triliun. Jadi sekitar 360 triliun tidak bisa tidak untuk adik-adik ini. Sekolahnya harus benar. Dan itu sudah kita tetapkan juga 17T dari itu. Kalau mereka yang kompetensinya bagus bisa sekolah di Amerika, di Eropa, free. Dan berapa alokasi dananya sekarang 17 triliun. Dan itu akan ditingkatkan oleh Prabowo Hatta. Jadi nanti adik-adik kalau mau sekolah ke Amerika, mau sekolah ke Eropa, atau kalau sekolah ke bulan pun akan dibiayai oleh negara. Soal alokasi anggaran, tadi juga dikritisi dan juga kita kan juga defisit. Bagaimana membayar hutang dengan alokasi anggaran yang Anda katakan tadi? Yang diskresi pemerintah itu harusnya 75%, karena 5% lainnya itu sudah dimandatkan juga oleh Undang-Undang Kesehatan. Tetapi yang ini menjadi persoalan subsidi itu sekitar 30%. Belanja birokrasi pegawai kurang lebih sekitar 20%. Betul Mbak Afi itu mengatakan ruang fiskalnya itu kecil. Birokrasi kita akan buat sedemikian rupa dengan sistem reward dan punishment. Bagi pegawai yang tidak becus, kita PHK. Oke, baik. Ada sistem reward and punishment. Nanti Mas Arief, kita akan jeda. Bapak-bapak, Mas Arief saya minta tanggapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Forum Indonesia. Baik, kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dari kubu Jokowi JK. Mas Arief, silahkan. Pendidikan. Saya rasa yang akan dilakukan oleh Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla adalah melakukan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedepan universitas-universitas di Indonesia, misalnya sebagai contoh, akan menjadi universitas-universitas kelas dunia. Sehingga lulusan Universitas Indonesia, lulusan dari Bogor, lulusan dari Gajah Mada, sama kelasnya dengan lulusan dari Harvard. Inilah yang disebut dengan kedaulatan bangsa. Ya. Yang kedua, mengenai ruang fiskal. Kita yang selama ini sebenarnya ruang fiskal kita itu kalau kita ingin melakukan proses efisiensi, maka kemudian ada gerak yang lebih leluasa. Buktinya ketika Presiden pada saat ini mengatakan kita harus hemat 100 triliun. Ternyata bisa itu dilakukan oleh kementerian lembaga melalui mekanisme belanja barang dan seterusnya. Tapi kemudian hemat 100 triliun ini dipergunakan untuk apa persoalannya? Kan kemudian itu artinya apa? Efektivitas belanja itu kemudian menjadi penting. Selama ini kita itu belanja besar tapi boros nggak jelas ditujukan untuk apa. Yang disebut dengan belanja barang. Jadi efektivitas belanja sesuai dengan basis kinerja itu menurut pandangan kami adalah satu keharusan yang harus dilakukan. Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla punya komitmen setiap belanja yang terkait dengan pengeluaran negara harus dikaitkan dengan kinerja. Utamanya misalnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Utamanya lagi yang paling kecil, yang paling mikro adalah ada nggak kesempatan kerja yang tercipta dari setiap anggaran yang dikeluarkan oleh negara. Baik, Mbak Afi, Mas Ihsan, saya juga sekalian, kita sudah segmen terakhir, minta tanggapan Anda. Dan dari jawaban-jawaban yang diberikan. Tadi ya. Jadi kalau kita melihat tadi ruang gerak fiskal memang sangat terbatas. Justru yang saya nggak melihat bagaimana memperbaiki kelembagaan atau institusi. Karena banyak institusi baik secara aturan, undang-undang maupun institusi secara kelembagaan itu yang perlu direformasi. Misalnya bagaimana kalau gaji naik terus tapi undang-undang devisa bebas nggak pernah diperbaiki, maka masyarakat naik pendapatan tidak seimbang dengan kenaikan inflasi. Itu yang pertama. Lalu membereskan persoalan daya saing itu harus ada prioritas ya. Jepang, Korea itu hanya ngambil 3-4 produksi tapi 70% ekspor. Nah, kita nggak perlu banyak-banyak, ngambil 4-5 tapi skalanya internasional sehingga bisa mengurangi defisit yang akibatnya nilai tukar rupiah kita diperbaiki. Jadi menurut saya ada undang-undang di tahun 2003 ya, itu yang harus direvisi karena itu yang membuat liberalisasi itu melebihi dari negara-negara yang liberal. Gitu. Undang-undang devisa bebas, undang-undang keuangan negara, saya rasa perlu direformasi. Masih ada catatan Anda dari jawaban dan juga pemaparan para narasumber? Untuk konteks energi, konversi itu butuh waktu. Menggunakan batu bara itu pun butuh waktu sekitar 2 tahun.
untuk punya. Dua-duanya punya konsep yang sama untuk elektrifikasi 100%. Jadi kalau ini terus terang, kalau kita baca baik-baik, dua-duanya punya konsep yang sama, menghendaki elektrifikasi di akhir 2019 itu 100%. Perbedaan dasarnya adalah penggunaan energi primernya. Kalau ini konsep batu bara, ini konsepnya gas. Nah itu artinya untuk bicara elektrifikasi butuh waktu 2 tahun, karena membangun power plant itu sendiri butuh waktu 2 tahun. Dan juga kesiapan masyarakatnya. Masyarakat nggak masalah, tapi yang menjadi menarik adalah ketika tadi dipersoalkan pada soal subsidi listrik. Padahal kalau kita lihat negara yang berhasil masuk ke dalam persaingan dengan baik, itu listriknya memang sebagian besar masih tetap dalam posisi disubsidi. Masih tetap di-endorse oleh namanya pemerintah, sehingga harga akhir dari produknya menjadi lebih baik, punya daya saing yang bagus, karena energinya juga tidak terlampau mahal posisinya. Nah kalau kemudian bicaranya masih berpikir subsidi dicabut pada posisi listrik, nanti dulu harus dilihat dulu pilah-pilah wilayah mana yang mesti dicabut, wilayah mana yang enggak. Harus tegas di situ. Itu tuh. Yang kedua, ketika masuk ke dalam konsep, saya tadi lupa menyebut tentang renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak, saya ingat betul bagaimana duta besar dan wakil duta besar sebuah negara adidaya itu menolak untuk renegosiasi kontrak. Nah, renegosiasi kontrak itu mencakup 3 hal. Waktunya, bagi hasilnya, dan luasnya. Hingga hari ini begitu sulit dilakukan. Ketika masuk bicara nasionalisasi, ketabrak dengan Undang-Undang 2507 yang mensyaratkan 3 hal. Pertama, harga harus internasional. International price. Yang kedua, penilainya itu juga yang harus internasional. Kalau dispute 1 dan 2, Anda mesti pergi yang namanya ke badan arbitrase. Dalam sejarah Indonesia masuk ke badan arbitrase internasional, hanya 1 yang menang. Selebihnya kalah. Oke, baik. Silakan dijawab. Saya beri Anda waktu 1 menit dan saya akan lempar 1 menit yang sama untuk Mas Arief. Silakan. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Tadi saya ingin sedikit tanggapi bahwa mengenai kontrak tadi sesuai dengan harga internasional. Saat ini untuk gas blok tangguh kita termasuk terzolimi. Karena selama ini kita dapat harga yang murah, kita minta harga internasional tidak bisa. Padahal kontrak itu 20 tahun. Ya, 20 tahun sehingga kita rugi yang sangat besar. Kita harga kurang lebih 3 sampai berapa dolar, ya. Padahal di harga internasional sudah di atas $10. Dan ini ditandatangani mulai tahun 2001. Sehingga pelaksanaannya 2009 sampai 2029. Gas kita akan rugi di situ. Jadi ini harus dilakukan renegosiasi melalui kontrak internasional tadi. Tentu kita harus menang untuk itu. Ya. Kemudian mengenai satu lagi nih, yang menarik, subsidi BBM. Ya, subsidi BBM itu hampir sudah 225 triliun, di mana 52% dipakai mobil plat hitam, 40% sepeda motor, 3% mobil taksi, 4% angkutan barang. Yang 52% ini orang kaya. Jadi ini sudah tidak berkeadilan terhadap orang-orang yang miskin yang tidak mempunyai kendaraan. Jadi ini subsidi ini kita bakar saja. Ya tentu subsidi ini harus dibenarkan, diberikan kepada orang yang sesuai dan berhak. Sisanya hematnya ini dipakai kepada untuk yang sifatnya produktif. Kita beli gabah kering panen dengan uang itu tadi. Oke, Mas Arief silakan. Kalau dari Anda? Yang pertama ya, kalau kita berbicara mengenai gas, tangguh misalnya sebagai contoh, di dalam kontraknya kalau kita baca secara detail, di situ ada kesempatan untuk melakukan perubahan harga. Dan itu dapat dilakukan oleh pemerintah yang sekarang, dapat dikoordinasikan oleh Menteri Perekonomian yang ada pada zaman ini. Gitu. Tetapi kita tidak tahu hasilnya apa, ya kan? Termasuk kontrak-kontrak karya yang lain. Kemudian yang kedua, pasangan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla jelas mengatakan bahwa khusus untuk listrik konversi kita adalah ke gas. Karena apa? Walaupun BBM sekarang itu basisnya itu hanya 20%, tetapi biaya pembangkitnya 3 kali lebih mahal. Maka kemudian kalau ini bisa dikonversi ke gas, waktunya lebih singkat, maka kami katakan harga energi itu bisa turun 20%. Artinya apa? Harga listrik yang ada pada sekarang ini justru bukan naik, harusnya turun ke depan. Oke, baik. Mas Hari, Anda mau menambahkan sebelum saya kembali terakhir ke panelis? Ya, tadi disebut tentang inflasi. Inflasi ini sebenarnya kalau menurut undang-undang tugas Bank Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan Presiden. Tapi Gubernur Bank Indonesia itu diusulkan oleh Presiden. Nah, di sisi supply-nya
itu ada tugas dari kementerian. Baik. Jadi seperti misalnya naiknya harga cabai, naiknya harga daging dan sebagainya. Siapa menteri-menteri di situ? Itu tadi kita gunakan pola reward dan punishment. Termasuk di kementerian. Ya. Kalau harga cabai naik maka menteri pertanian itu harus dijewer. Oke. Kita janji, benar ya Pak? Dijewer, itu catatannya. Kita tagih jika memang terpilih. Baik. Para panelis terima kasih banyak, para narasumber terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini merupakan pemanasan dari debat kandidat presiden yang akan berlangsung pada 15 Juni nanti. Pemirsa, perdebatan hebat demi mewujudkan kesejahteraan rakyat haruslah diiringi dengan bukti nyata para kandidat agar rakyat mampu menentukan, bukan justru semakin bimbang. Iming-iming program seakan mensejahterakan diharapkan bukan sekedar promosi yang berapi-api tanpa realisasi demi Indonesia yang berdikari. Saya Afir Malik undur diri, salam Forum Indonesia, selamat malam.